Selamat pagi Bu Rimta. Selamat pagi Bu Putri. Bagaimana perasaan Bu Rimta hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat Bu Rimta? Kabar saya sehat Bu Putri, tetapi perasaan saya agak sedikit sedih ini, sedih dan juga resah Bu Putri. Alhamdulillah Bu Rimta sehat. Nah, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan? Apa yang ingin dibicarakan hari ini sama Bu Rimta? Silahkan Bu Rimta. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf nggih sudah mengganggu waktunya Bu Putri. Saya menemui Bu Putri ini untuk mencari tujuan mencari solusi Bu Putri dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu Putri, permasalahan yang saya hadapi adalah ada satu kelas dari sekolah saya itu di mana nilai rata-rata mereka, karena baru saja kami melakukan ulangan harian, nilai rata-rata mereka itu di bawah nilai dari kelas yang lainnya Bu Putri, begitu Bu Putri. Nah itu yang membuat saya resah. Iya ya Bu. Nah gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa di sini ada satu kelas yang Bu Rimta ajar ini nilainya rendah. Seperti itu ya Bu Rimta ya. Iya Bu Putri, begitu. Nah baik Bu Rimta, sebelum kita lanjutkan kembali, nah kira-kira dari pembicaraan kita kali ini apa yang ingin didapatkan oleh Bu Rimta atau tujuan dari Bu Rimta itu apa dari pembicaraan kita hari ini Bu Rimta? Saya menemui Bu Putri ini adalah untuk mencari solusi sekaligus penyelesaian dari permasalahan saya. Ya permasalahan saya yang seperti tadi saya ungkapkan ya Bu Putri. Ya Bu Rimta, jadi Bu Rimta ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Rimta, begitu ya Bu Rimta ya? Oke Bu Putri, seperti itu. Baik Bu Rimta, berkaitan dengan permasalahannya Bu Rimta tadi adalah ada satu kelas yang di situ nilainya rendah seperti itu ya Bu Rimta ya? Iya Bu Nah, Putri. ini sekarang saya mau tanya dulu ke Bu Rimta, kira-kira menurut Bu Rimta kategori siswa yang ideal atau kelas yang ideal itu menurut Bu Rimta seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu Putri, kelas yang ideal itu ya adalah kelas yang nilainya jelasnya harus di atas KKM gitu Bu Putri. Tetapi kalau kelas yang ini yang saya soroti ini nilainya itu ada di bawah rata-rata Bu Putri begitu. Ya Bu Rimta, saya juga sepakat itu. Jadi memang kelas yang ideal itu adalah kelas yang nilainya sesuai, kemudian juga siswanya juga harus selalu proaktif untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bu Rimta. Nah ini Bu Rimta, saya mau melanjutkan pertanyaannya ini Bu Rimta. Nah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rimta tadi, yang diajarkan, kelas yang diajar oleh Bu Rimta ini kira-kira posisinya berada di posisi mana Bu dari angka 10 Bu? Jadi kalau kelas ini ya Bu ya, ini kan materinya kan berbeda nggih Pak, materi teknologi ramah lingkungan. Tapi Betul. kalau untuk materi yang lain, untuk materi yang sebelumnya itu nilainya memang ada setara dengan kelas-kelas yang lain di atas KKM begitu Bu Putri. Tetapi untuk materi yang teknologi ramah lingkungan ini anak-anaknya ini kalau dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira ada di skala 5 Bu Putri. Gitu. Ada di skala 5 ya. Okay. Target saya sebenarnya ya mereka seharusnya sudah bisa mendapatkan skala 8 atau 9 gitu Bu Putri. Baik Bu Rimta, jadi siswa yang berada dalam satu kelas itu rata-rata memiliki nilai yang rendah dan menurut Bu Rimta posisinya masih berada di angka 5. Seperti itu ya Bu Rimta ya? Nggih, begitu. Nah, kira-kira Bu Rimta, yang menyebabkan mereka memiliki nilai yang kurang atau di bawah KKM itu kira-kira apa ya Bu Rimta?
Apa ya Bu Putri ya, saya sudah mengajar mereka dengan berbagai macam model nggih Bu Putri. Diskusi sudah, praktek sudah, tapi kira-kira apa nggih, waktu diskusi itu, waktu saya ajak diskusi itu mereka seperti kurang kurang greget gitu, ogah-ogahan, Kurang. malas-malasan Oke. begitu Bu Putri. Nah, apakah sebelumnya Bu Rimta sudah pernah melaksanakan kegiatan analisis diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif di kelas tersebut? Oh iya Bu Putri, dulu di awal dulu saya sudah melakukan analisis kebutuhan belajar siswa, tetapi pada waktu masuk ke materi teknologi ramah lingkungan itu, analisis kebutuhan siswanya itu tidak saya gunakan. Iya ya, kenapa ya kok saya tidak menggunakan analisis kebutuhan siswa itu? Nah, ini Bu Rimta ya. Nah, kemudian pembelajaran yang sudah Bu Rimta lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan analisis diagnostik yang sudah pernah Bu Rimta lakukan? Ya itu, di situ permasalahannya saya tidak menggunakan analisis kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak saya bagi lagi menjadi beberapa kelompok yang seperti visual, auditori, dan kinestetik. Saya akan coba itu mungkin. Ya, baik Bu Rimta. Jadi Bu Rimta nantinya akan mencoba untuk mengacu kepada analisis diagnostik yang sudah dilakukan. Seperti itu ya Bu Rimta ya. Iya Bu Putri, ya. Nah, lalu Bu Rimta, langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh Bu Rimta untuk melakukan hal tersebut Bu Rimta? Kemungkinan mungkin saya akan mereview ulang materi tentang teknologi ramah lingkungan itu. Terus setelah mereview ulang, kemudian saya akan melanjutkannya dengan melakukan remedi untuk siswa tersebut, untuk siswa di kelas tersebut. Gitu Bu Putri. Baik, Bu Rimta, rencana yang sangat luar biasa dari Bu Rimta. Nah, kira-kira apakah ada cara atau rencana alternatif lain, Bu Rimta? Mungkin ada Bu Putri. Kan pada waktu saya mereview itu mereview terus kemudian mereka saya bagi menjadi beberapa kelompok yang tadi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Kemudian mereka akan mengerjakan LKPD-nya ya. Terus setelah itu berdiskusi, baru nanti setelah selesai diskusi, presentasi, terus setelah itu baru remedi itu tadi. Sepertinya ini rencana yang rencana yang menarik nih. Iya, nah jadi Bu Rimta, upaya yang dilakukan oleh Bu Rimta itu sudah sangat luar biasa, sangat menarik, dan semoga cocok untuk siswanya nanti Bu Rimta. Nah sekarang kira-kira Bu Rimta, ukuran dari keberhasilan rencana Bu Rimta itu apa Bu Rimta? Ukuran dari keberhasilan rencana saya ya Bu Putri, saya berharap itu ya siswa-siswa ini benar-benar memahami materi yang saya berikan, yaitu teknologi ramah lingkungan, dan setidaknya itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan memiliki nilai yang standar lah dengan kelas-kelas yang lainnya, begitu Bu Putri. Ya Bu Rimta, jadi tentunya dengan tadi Bu Rimta sudah melakukan analisis diagnostik, kemudian melakukan berbagai upaya untuk meremedi dan lain sebagainya, bisa nanti membuat siswa dari Bu Rimta nilainya menjadi meningkat. Begitu ya Bu Rimta ya? Insya Allah seperti itu Bu Putri. Terima kasih ya Bu Putri dengan menemui Bu Putri tadi dan berbicara dengan Bu Putri, saya bisa menemukan satu tujuan, satu solusi untuk mengajar siswa lebih baik lagi. Sama-sama Bu Rimta. Nah ini sekarang lalu kira-kira kapan Bu Rimta akan memulai untuk melakukan rencana aksi tersebut Bu Rimta? Ini kan minggu depan itu kan sudah masuk Ramadan ya Bu Putri. Berarti
Berarti setidaknya harus secepatnya Bu Putri. Ini kan Secepatnya. sudah hari Jumat, dan kebetulan juga hari Senin nanti saya mengajar kelas tersebut. Insya Allah hari Senin saya akan melaksanakan kegiatan yang tadi sudah kita rencanakan, nggih. Ya, luar biasa ini Bu Rimta, gerak cepat. Nah, kalau bahasanya sekarang tuh satset Bu Rimta ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian Bu Rimta ini yang menjadi komitmen Bu Rimta untuk melakukan aksi ini apa Bu Rimta? Terhadap upaya-upaya yang tadi sudah Bu Rimta sampaikan tadi. Komitmennya Bu Rimta. Oke. Kalau tadi Bu Putri sudah ngendikan satset gitu nggih. Saya harus secepatnya memang, karena ini kan kelas 9 nggih Bu Putri. Kelas 9 itu waktunya terbatas. Jadi kalau tidak dipercepat nanti keburu mereka sudah meninggalkan sekolah gitu Bu Putri. Dan nilai itu memang harus sesuai, nggih. Harus sesuai, harus di atas rata-rata gitu Bu Putri. Nah, baik Bu Rimta, alhamdulillah kalau Bu Rimta sudah bisa menetapkan waktu kapan untuk melakukan rencana tersebut dan sudah memiliki komitmen yang luar biasa untuk melakukan komitmen tersebut. Nah, kira-kira ada enggak Bu Rimta yang bisa membantu Bu Rimta untuk melakukan komitmen yang sudah dilakukan oleh Bu Rimta? Insya Allah ada Bu Putri. Di dalam kelas tersebut kan tidak semuanya nilainya di bawah rata-rata, nggih. Saya bisa meminta beberapa teman siswa saya di kelas tersebut yang nilainya di atas itu untuk membantu teman-temannya. Setidaknya mereka bisa membantu teman-temannya untuk mengangkat nilai, gitu Bu Putri. Biasanya anak itu ya kalau sudah didampingi sama temannya itu mereka lebih bersemangat gitu Bu Putri. Oke, berarti seperti tutor sebaya, seperti itu ya Bu Rimta ya? Betul, iya, tutor teman sebaya, nggih. Iya, bagus Bu Rimta. Nah, dari sesi kita sebelumnya, kira-kira yang sudah Bu Rimta dapatkan apa saja ini Bu Rimta? Nggih, awal tadi kan saya punya permasalahan nggih dengan kelas yang nilainya rendah itu tadi. Kemudian Bu Putri tadi itu juga sudah mengarahkan pembicaraan kita sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri, yaitu melakukan mereview ulang pembelajaran nggih dengan menggunakan analisis kebutuhan belajar siswa nggih. Insya Allah hari Senin saya bisa melakukannya. Gitu Bu Putri, nanti juga sudah menemukan solusi dan saya mengalami pencerahan ini tadi. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama Bu Rimta. Nah, alhamdulillah ya Bu Rimta. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya tadi Bu Rimta sudah menemukan berbagai macam solusi, diantaranya mengacu kepada analisis diagnostik yang sudah dilakukan, melakukan remedi, kemudian melakukan tutor sebaya juga tadi ya Bu Rimta ya. Oke. Tapi tanpa bantuan Bu Putri saya juga tidak bisa menemukan itu semua. Terima kasih ya Bu Putri. Alhamdulillah, iya sama-sama Bu Rimta, Masya Allah. Nah, ini sekarang saya mau tanya nih, gimana perasaannya Bu Rimta sekarang setelah kita coaching? Nah, setelah tadi berbicara dengan Bu Putri, saya merasa tercerahkan ini. Jadi saya tuh sudah tidak pusing-pusing lagi. Kemudian saya juga merasa senang, lega begitu ya, sudah menemukan solusi. Syukurlah Bu Rimta, kalau Bu Rimta memiliki perasaan seperti itu, panjenengan senang, lega terhadap diskusi kita kali ini. Nah, saya juga sudah tidak sabar ini Bu Rimta untuk mengetahui hasil yang nanti rencana-rencana yang sudah akan Bu Rimta lakukan di kelas Bu Rimta seperti itu. Nanti saya akan tunggu kabar baiknya ya Bu Rimta. Baik Bu Putri, saya akan mencoba rencana kita tadi di kelas, kemudian nanti akan saya ceritakan lagi ke Bu Putri. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Rimta, yang direncanakan oleh Bu Rimta bisa berjalan dengan lancar, nah dan memperoleh hasil yang terbaik.
Terima kasih Bu Putri. Nah, bagaimana Bu Rimta? Ada hal-hal yang lainnya yang mau disampaikan atau dibicarakan lagi? Sampun sudah tercukupi. Baik Bu Rimta, Alhamdulillah sesi coaching kita kali ini telah selesai. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan mungkin bertanya lagi kepada Bu Rimta hasilnya yang tadi sudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan sesi coaching kita ini menjadi lebih bermanfaat untuk tentunya untuk saya dan juga untuk Bu Rimta, seperti itu. Insya Allah. Terima kasih. Dengan senang hati Bu Rimta, sami-sami. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rimta. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Sehatkah? Alhamdulillah Bu Rimta, saya sehat luar biasa. Ya, walaupun adalah sedikit beban yang sedang saya pikirkan ini Bu Rimta. Jadi ini ceritanya Bu Putri menemui saya untuk menceritakan beban itu kah atau bagaimana? Betul Bu Rimta, jadi ada ya sedikit yang saya ingin mendiskusikan dengan Bu Rimta seperti itu mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu Rimta. Oh begitu. Tapi maaf kalau boleh tahu nggih, bebannya itu apa? Baik Bu Rimta, jadi begini, saya itu mendapatkan amanah yang menurut saya ini luar biasa dari kepala sekolah untuk mengkoordinir akreditasi sekolah, kemudian akreditasi perpustakaan, dan juga lomba inovasi sekolah Bu Rimta. Nah ini kebetulan waktu yang waktu pengumpulannya itu hampir-hampir sama. Nah seperti itu, jadi ya lumayan capek, lumayan lelah, dan bingung juga yang mau dikerjakan itu yang mana, seperti itu Bu Rimta. Oh begitu. Kalau Bu Putri dapat tugas tambahan seperti itu berarti Bu Putri punya potensi. Nggih, sehingga Bu Putri bisa dipercaya oleh kepala sekolah untuk mendapatkan tugas tambahan seperti itu. Begitu Bu Putri? Iya Bu Rimta, namun saya itu merasa terlalu banyak dan terlalu saya sampai pusing seperti itu Bu Rimta. Nah makanya ini saya ingin diskusi dengan Bu Rimta, barangkali nanti bisa menemukan solusi seperti itu Bu Rimta. Begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, sebenarnya apa sih tujuan dari Bu Putri menemui saya siang ini nih? Jadi saya ingin memperoleh solusi terhadap masalah yang saya hadapi tadi, yaitu tugas yang bertubi-tubi seperti itu, yang dalam waktu bersamaan seperti itu. Saya ingin bagaimana ya agar nanti tugas yang diamanahkan ke saya itu semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan target seperti itu Bu Rimta. Begitu ya, berarti ukuran dari keberhasilan Bu Putri menemui saya siang ini, mohon maaf tadi bisa diulang, ukuran keberhasilannya itu apa, Ayo? Ukuran keberhasilannya adalah saya bisa melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan sesuai target seperti itu Bu Rimta. Begitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau Bu Putri punya potensi yang sangat besar, tidak akan sulit untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Terus
saya mau tanya ini, sebenarnya Bu Putri kan punya kekuatan ya, kekuatan untuk dapat mencapai tujuan yang sudah Bu Putri sampaikan tadi. Iya Bu, ada Bu, sebenarnya ada. Saya juga memiliki tim, jadi saya memang tidak bekerja sendiri, saya juga memiliki tim di akreditasi sekolah, ada sekitar 4 orang, akreditasi perpus juga 4 orang, dan di lomba inovasi sekolah ada 1 orang, seperti itu Bu Rimta. Itu kita kan bisa dibantu, bisa terbantu dengan tim tersebut toh. Tapi ngomong-ngomong, untuk akreditasi sekolah maupun akreditasi perpustakaan maupun kegiatan Eskopi ya itu tadi ya, Eskopi untuk Iya, Bu Rimta, betul. Eskopi untuk pelayanan inovasi pelayanan publik nggih. Betul. Untuk kegiatan tersebut itu kalau dari skala 1 hingga 10 kira-kira di mana sekarang Bu Putri itu berada nggih sebelum mencapai tujuannya itu kira-kira di mana Bu Putri? Dari skala 1 sampai 10. Untuk yang Eskopi atau lomba inovasi sekolah itu masih di skala 5 Bu Rimta. Untuk akreditasi sekolah itu di skala 6. Dan untuk akreditasi perpus itu juga masih di skala 6 Bu Rimta. Targetnya? Target dari 10 Bu Rimta, karena kan kalau tuntas itu saya anggap ya 10 seperti itu. Jadi ya itu Bu Rimta, masih jauh sepertinya. Tapi kalau dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bu Putri, dibantu oleh tim, juga dengan apa tadi laptopnya nggih, punya 2 laptop gitu nggih. Insya Allah bisa Bu Putri. Insya Allah bisa, semangat nggih Bu Putri nggih. Nah, iya, terima kasih Bu Rinta. Okay. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut itu nggih, pasti ada hambatannya. Kira-kira apa ya hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Putri untuk meraih tujuan tersebut? Hambatannya di sini ada tim saya di sini yang memang kemarin-kemarin itu tidak melaksanakan pembagian tugasnya dengan baik, dengan sesuai seperti itu Bu Rimta. Jadi kebetulan di tim akreditasi sekolah itu ada 2 orang yang kemarin tidak datang ketika rapat awal seperti itu. Jadi cukup sulit untuk melakukan komunikasi dengan mereka karena mereka juga sedang ada jadwal dinas yang lain seperti itu Bu Rimta. Ternyata gangguannya itu cukup krusial nggih, susah sekali. Tapi bagaimana Bu Putri mengatasinya? Saya mengatasinya ya kemarin itu teman-teman saya minta untuk kumpul, saya buat grup WA seperti itu untuk berkumpul. Kemudian tugas-tugas teman-teman yang memang belum terkoordinasikan atau belum terkerjakan itu akhirnya digeruduk bareng seperti itu. Jadi intinya tapi sampai sekarang ini masih progres Bu Rimta, karena saya juga harus masih melakukan komunikasi juga dengan teman-teman seperti itu. Wah, itu sudah bagus itu. Jadi Bu Putri sudah mengajak teman-temannya untuk berkolaborasi kan nggih? Sudah melakukan pertemuan, terus kemudian tugas-tugas semua dikerjakan bersama-sama, begitu nggih? Itu sudah termasuk ke dalam keterampilan berkolaborasi Bu Putri, nggih? Iya Bu Rimta. Baik, semoga nggih, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik itu akreditasi sekolah maupun akreditasi perpustakaan maupun Eskopi informasi pelayanan pabrik tadi nggih, inovasi pelayanan pabrik. Amin Bu Rimta. Nggih. Lalu rencana Bu Putri untuk kedepannya itu bagaimana untuk mencapai tujuan? Rencana saya begini Bu Rimta, jadi untuk yang paling mendesak ini adalah lomba inovasi sekolah.
ini kebetulan dikumpulkan hari ini, Bu Rimta. Deadline-nya hari ini. Jadi setelah meeting CGP, saya akan langsung bersama rekan saya untuk menyelesaikan proposal dan videonya seperti itu hari ini. Kemudian nanti di hari Senin saya akan melakukan koordinasi untuk akreditasi sekolah, mengumpulkan teman-teman kembali karena teman-teman yang 2 ini kan juga masih belum terkoordinasi kemarin. Kemudian nanti di hari Selasa saya akan mencoba untuk yang akreditasi perpus, karena jujur yang akreditasi perpus ini belum sempat kumpul kembali seperti itu Bu Rimta, makanya belum ada progres yang berarti seperti itu. Waduh, berarti ini perjalanan masih panjang nggih. Semangat Bu Putri. Itu perlu semangat yang kuat nggih. Terus jangan lupa untuk menjaga kesehatan Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Rimta. Nah, untuk skala prioritas ini dari ketiga kegiatan yang tadi ditugaskan oleh kepala sekolah, belum lagi kegiatan CGP nggih Bu Putri, skala prioritas. Nggih, skala prioritasnya bagaimana Bu Putri? Jadi tentunya untuk itu saya membuat timeline Bu. Ini kemarin saya nanti akan coba buat seperti list seperti itu, schedule list untuk mengelis tugas-tugas saya apa saja, kemudian nanti akan saya koordinasikan dengan tim saya yang seperti tadi sudah saya sampaikan untuk SKOPI hari ini, kemudian untuk akreditasi sekolah hari Senin, dan akreditasi perpusnya di hari Selasa, seperti itu Bu Rimta. Dan tentunya ya sama nyambi-nyambi dengan tugas CGP juga yang luar biasa. Oke. Nah, itu tadi kan sudah disusun timeline-nya nggih. Berarti kan sudah ada persiapan untuk penyelesaian untuk menuju ke tujuan akhir nggih. Ngoten nggih. Terus sekarang yang saya tanyakan, bagaimana Bu Putri mengantisipasi gangguan yang tadi Bu Putri sampaikan? Itu tadi saya akan mengumpulkan teman-teman saya, semuanya tim saya yang diakreditasi sekolah itu di hari Senin nanti rencana saya. Kemudian saya sampaikan kembali untuk instrumen-instrumennya, kita bedah lagi instrumen-instrumennya, terutama kepada teman-teman yang tadi belum melakukan koordinasi karena mereka memiliki kesibukan di dinas juga, seperti itu Bu Rimta rencana saya. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang membantu Bu Putri dalam menjaga komitmen itu? Tentunya di sini sudah ada tim inti juga dari tim akreditasi sekolah, yaitu rekan saya sendiri yang merupakan tim dari kurikulum Bu. Nah, jadi mungkin dia nanti bisa saya ajak sebagai partner agar selalu mengingatkan saya, mungkin oh yang belum ini, yang sudah ini, dan lain sebagainya, seperti itu Bu Rimta. Teman di dalam satu tim saya. Rencana Bu Putri bagus sekali. Ngomong-ngomong dari tadi ya, kita sudah bicarakan dari awal sampai akhir tadi. Apa saja ya yang sudah kita dapatkan? Tadi yang sudah saya dapatkan, saya sudah cukup tercerahkan Bu Rimta. Ternyata dari pembicaraan kita ini saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Yaitu nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya dalam satu tim, akan mengkoordinasikan lagi hal-hal yang perlu dikoordinasikan. Kemudian saya tadi juga berencana untuk membuat timeline ke depannya agar lebih tahu mana yang sudah, mana yang belum, dan juga tentunya berpartner dengan teman saya satu tim untuk selalu mengingatkan saya, seperti itu Bu Rimta. Alhamdulillah, berarti Bu Putri tadi sudah menemukan solusi nggih?
Iya ternyata Bu Rimta, saya ternyata bisa menemukan solusi. Saya sangat senang ini Bu Rimta. Nggih. Alhamdulillah saya tunggu cerita-cerita Bu Putri lagi nggih untuk tindak lanjut kegiatan yang tadi menjadi masalah Bu Putri ke depannya. Jangan lupa nanti jangan kapok untuk menemui saya. Ya Bu Putri. Terima kasih banyak Bu Rimta. Saya menjadi senang, menjadi lega sekarang saya bisa menemukan solusi ini, dan nanti ketika saya sudah melakukan bersama tim saya nanti akan menemui Bu Rimta lagi, saya akan menghubungi Bu Rimta lagi, saya akan cerita kepada Bu Rimta bagaimana hasilnya. Doakan ya Bu Rimta, doakan berhasil ya. Iya Bu Putri, tetap semangat nggih. Terima Jangan lupa kasih Bu jaga Rimta. kesehatan. Nggih. Baik, kegiatan coaching hari ini kita sudahi nggih. Terima kasih Bu Putri sudah mau menemui saya dan bercerita kepada saya. Dan saya mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Oke, terima kasih. Ya Bu Rimta, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Rimta atas dukungannya dan coachingnya ya Bu Rimta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Rimta. Sampai jumpa lagi Bu Putri. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil refleksi diri latihan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dari percakapan kami tadi, kami sudah melakukan latihan sesi praktik coaching dengan alur Tirta sudah sesuai, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, dan tentunya ada rencana tindak lanjut juga. Kemudian tadi untuk identifikasi masalahnya kami sudah lebih mendalam daripada yang sesi latihan seperti itu. Kemudian kami tadi juga menyimpulkan dari hasil solusi yang disampaikan oleh coach, kemudian merangkum. Kemudian kita sudah mulai ada gestur tubuh yang mendukung seperti itu. Dan kemudian di kelompok kami tadi juga sudah bertanya mengenai perasaan Bu Rimta ketika percakapan. Jadi tidak selesai coaching kami tanyakan, tapi di sesi sebelum akhir kita mengakhiri sudah bertanya mengenai perasaan coach setelah di coaching seperti itu. Kemudian yang perlu ditingkatkan tentunya adalah keluasan dalam berkomunikasi, sikap tenang ketika memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk kehadiran presence atau kehadiran penuh di sini dengan cara menyimak atau mendengarkan penuh, kemudian merangkum, mencatat hal yang penting, menemukan kata kunci, kemudian mendengarkan dengan didukung dengan gestur seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dengan cara selalu berlatih, meningkatkan kemampuan coaching, kemudian keluasan dalam berkomunikasi, belajar dengan rekan sejawat, mempraktikkan dengan siswa, dan juga dengan teman-teman yang ada di sekolah tentunya. Kemudian tadi untuk umpan balik atau perasaan Bu Rimta saat di coaching, yaitu Bu Rimta merasa lega, merasa senang, dan merasa lebih bersemangat sehingga karena bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya seperti itu. Terima kasih Bu Rimta dan Bapak Ibu guru. Saya di sini akan menyampaikan refleksi diri dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Putri tadi di BOR 5. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kami sudah bisa menjalin pemahaman antara coach dengan coaching. Kemudian kami menggunakan tata bahasa yang baik sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, dan tanya adalah tanggung jawab. Kami juga sudah melakukan mendengarkan dengan baik sesuai dengan rasa. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Di sini mungkin yang perlu kami perbaiki dan tingkatkan itu adalah
melakukan coaching dalam keadaan permasalahan yang real, permasalahan yang sesungguhnya, yang kemungkinan juga kami akan mencoba untuk memperbaiki tujuan kami ke depan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh selama dan saat melakukan coaching? Pertama-tama mungkin kami harus lebih rileks, lebih tenang dalam melakukan coaching. Kemudian tadi kami juga sudah menuliskan beberapa alur tirta begitu sehingga menjadi skenario begitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah membuat catatan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, kemudian mempraktekkannya kepada rekan sejawat, kepada siswa, atau juga bisa juga kami melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat ataupun siswa. Baik, untuk umpan balik yang diberikan oleh coaching setelah kami melakukan coaching tadi adalah Bu Putri ya sebagai coach saya awalnya merasa bingung, merasa sedih karena permasalahan yang dihadapinya. Yang kemarin itu beliau mendapatkan tugas tambahan yang bukan main-main lagi, tetapi tugas tambahannya itu bertumpuk-tumpuk. Setelah coaching beliau merasa lega dan bisa berpikir jernih untuk menemukan solusi. Di antaranya solusi yang beliau dapatkan yaitu mengatur lagi timeline untuk kedepannya, menemukan langkah-langkah yang akan mencapai tujuan tersebut. Dan setelah proses coaching tadi, beliau mendapatkan kiat-kiat untuk mengatasi permasalahannya. Begitu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.